Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang materi distribusi peluang diskrit. Okay. Di materi ini akan dijadikan sebagai bahan final untuk mata kuliah statistik dan probabilitas. Baik, mudah-mudahan ini bisa dilihat layar presentasinya. Jadi diskrit itu adalah yang pernah kita pelajari, yang udah pernah kalian pelajari di matematika diskrit. Ya, kata-kata diskrit itu pasti tidak asing lagi. Jadi seringkali kita melihat beberapa kejadian atau peluang yang kita bisa pakai dengan rumus yang sama. Jadi dengan rumus yang sama kita bisa menggunakan peubah acak atau distribusi peluang diskrit. Jadi ini ada yang pertama kita lihat distribusi yang paling umum. Jadi ini jika kita ada peubah acak, jadi dengan nilai x1 sampai dengan xk, maka kita bisa menuliskan distribusi uniform diskritnya atau seragam diskritnya tadi seperka. Okey. Dan rataan dan variansi dengan ini rumusnya. Jadi misalkan kita ada dadu, di mana dadu itu ada nilai ruang sampelnya 1 sampai 6. Jadi terjadi dengan peluang yang sama, iaitu 1/6. Jadi kita mempunyai distribusi seragam diskritnya itu 1/6, di mana x sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian rataan dari contoh soal ini adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi dengan 6 sama dengan 3,5. Kemudian ini variansinya. Jadi 1 dikurang 3,5 ini rataannya, ini 1 nilai sampelnya, sampai dengan ini kuadrat ditambah 2 dikurang 3,5 kuadrat ditambah sampai dengan 6 dikurang 3,5 kuadrat dibagi dengan jumlah sampel, ya, dibagi dengan di rataan ini bagi dengan k. Jadi k di sini adalah 6. Jadi dibagi dengan 6. Jadi 1, 2, 35/12. Kita lihat histogramnya, ya. Ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, di mana peluang, jadi peluangnya itu sama, ya, 1/6. Okey, kemudian kita lihat kita fokus pada materi ini adalah distribusi binomial dan Poisson. Tapi ada beberapa distribusi yang nanti saya akan skip, ya. Jadi kita akan fokus ke distribusi binomial dan Poisson. Okey, ya. Binomial ini adalah yang kita akan pelajari sebenarnya adalah yang berasal dari proses Bernoulli. Jadi Bernoulli ini dia. Jadi eksperimen yang sering terjadi dan berulang-ulang, di mana tiap usaha mempunyai dua kemungkinan, sukses atau gagal. Jadi misal kalau kita ada memiliki pabrik sepatu, jadi kita ingin menguji apakah sepatu yang kita buat itu ada cacat atau yang tidak. Jadi untuk menentukan berapa jumlah produk yang cacat dari N pengujian atau usaha dari produk yang kita hasilkan tadi, kita bisa melakukan dengan distribusi binomial. Jadi sifat-sifatnya itu eksperimen terdiri N usaha yang berulang. Jadi setiap usaha memberikan hasil yang dapat diklasifikasikan menjadi sukses atau gagal. Peluang dari sukses adalah P yang bersifat tetap dalam setiap kali usaha. Dan ini dia yang terakhir, tiap usaha, tiap
percobaannya itu tidak ada kaitan dengan yang lain, jadi dia bersifat independen. Di misalkan ini ya, kita mengambil 3 barang secara acak dari pabrik dan diperiksa dan kita klasifikasikan. Jadi kategorinya baik itu kita simpulkan dengan N, cacat itu dengan D. Jadi misalkan X adalah perubahan acak yang menyatakan jumlah barang yang cacat. Jadi nilai yang mungkin, jadi untuk barang-barang ini adalah 0, 1, 2 dan 3. Jadi karena kita ada 3 barang ya. Jadi 0 ini hasil n ini berarti dia baik. Jadi dia tidak ada nilai cacat. Jadi ini tujuannya itu kita mencari nilai cacat. Kalau ada nilai cacat, pasti nilainya 1. Ini ND ada 1, NND ada 1, DNN ada 1. Kemudian NDD ada 2 sampai dengan DDD3 ada 3. Dan maka kita bisa anggap bahwasanya peluang itu yang cacat itu ada 25% atau 1/4. Jadi yang lainnya itu 3/4. Jadi yang N itu nilai yang baik. Jadi N barang yang bagus, D itu barang cacat. Berarti 3/4 dikali 1/4 dikali 3/4 sama dengan 9/64. Jadi masing-masing nilai ini kita sudah cari nilainya. Jadi untuk yang 2 tadi, ini 2 ini, jadi NDN itu kan, NDN itu ada satu nilai. Jadi N peluang baik, peluang cacat dan peluang baik, dikali 3 kali 1 3 kali 3 9, ini 9/64. Jadi distribusinya itu adalah masing-masing nilai tadi ya. Jadi 0, 1, 2, 3 itu adalah 0 itu 27/64, 1 itu 27/64, 2 itu 9/64, 3 itu 1/64. Ini 27 ini karena dia 0 ini nilainya itu baik, berarti 3/4 kali 3/4 kali 3/4 ya. 3 kali 3 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 ya. Jadi saya ulangi, 27 ini nilai dari tadi ini kan 0 ini kalau kita lihat tabel di sini adalah nilainya NNN. Jadi barangnya bagus. Jadi barang bagus itu peluangnya itu 3/4. Jadi 3/4 kali 3/4 kali 3/4 atau 75%. Jadi 3 kali 3 kali 3. Okey. Sedangkan ini satu ini, kenapa dia satu? Karena barang kategori nilai variabel 3 ini ya, X3 ini karena barangnya cacat semua. Jadi 1/4 dikali 1/4 kali 1/4. Okey. Kita langsung masuk ke definisi distribusi binomial. Jadi ini binomial P pangkat X dikali X N pangkat N kurang X, di mana key-nya itu, jadi pada kita ada sukses, peluang sukses itu P dan gagal itu dengan peluangnya adalah key. Jadi peluang gagal itu key sama dengan 1 dikurang P. Okey. Jadi P ini adalah peluang sukses, Q ini adalah peluang gagal. Di mana X ya, X ini adalah jumlah jumlah percobaannya. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Dah. Di sini kita akan menggunakan tabel binomial. Karena kalau dia itu bersifat distribusi, bersifat kumulatif, dan kita menggunakan notasi sigma.
Ini sebenarnya bisa kita hitung ya, cuman nanti nilainya agak sedikit besar. Makanya setelah tersedia tabel nominal yang berisi X, N dan P ya. Jadi P nya itu peluang gagal, peluang sukses ya. Ini N nya ini berapa kali percobaan ya, sampai 20, 30 ya, 30. Jadi kalau kita misalkan menghitung ya untuk N15, P nya itu sama dengan 0,4 ya. Ya. Kemudian X nya itu kurang dari 10 berarti 9. Jadi X nya itu 9. Jadi kita ambil N nya 15 dulu. N15 dan X nya 9 ya. Kemudian P nya itu 0,4. Jadi ini nilainya 0,9662. Oke, nilainya itu 0,9662 ini ya. Oke, kita lihat contoh saja dulu. Peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang terjadi adalah 0,4. Jadi peluang dia sembuh adalah 0,4. Itu peluang suksesnya. Jadi jika diketahui 15 orang yang telah mengidap penyakit ini, berarti ada N ya. N nya itu 15 orang. Tentukan peluang A sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh. Berarti X nya itu kurang dari 10. Jadi dari 15, dari 10 dari 15 ini ada yang sembuh. Dari 3 sampai 8 itu ada yang bisa sembuh. Jadi ini ada antara 3 sampai 8. Dan ini dia yang terakhir, ada pas 5 orang yang sembuh. Okey. Sekarang kita misalkan X ini adalah jumlah orang yang sembuh dengan N nya itu ada 15 ya, jumlah penderita semuanya. Dan P nya adalah 0,4. P ini adalah sukses ya, peluang sukses. Jadi kita bisa buat distribusinya. Jadi distribusi P, jadi distribusi dari nominal tadi, jadi di mana X lebih besar sama dengan 10, yang bisa kita buat sama dengan 1 dikurang peluang X kecil dari 10. Jadi 1 dikurang, ini kita bisa buat sigmanya dari X dari sama dengan 0 sampai 9, di mana ini N nya ini 15 dan X nya adalah P nya 0,4. Jadi X nya itu 9, P nya 0,4, N nya 15. Oke, ini 1 dikurang. Jadi kita lihat N nya 15, P nya itu 0,4 peluang suksesnya, dan X nya itu tepatnya itu 1. Jadi X nya jumlah orang yang sembuh itu adalah 9. Berarti kita cari di tabel N15, kemudian X nya itu 9 dan P nya itu 0,4, di 0,9662. Kemudian antara 3 dan 8 orang ya, yang B nya dari 3 sampai 8 orang yang sembuh. Okey. Jadi ini dari 3 sampai 8, di mana kita bisa pertama buat distribusi sigmanya itu X sama dengan 0, 0 sampai 8, di mana N nya itu 15 dan P nya 0,4 dikurang. Ya, ini saya jelaskan sedikit karena ini ini lebih besar sama dengan 10, sama dengan 1 dikurang peluang X kecil dari 10. Itu kita ambil rumusnya yang ini ya.
Okey. Jadi ini peluang X kecil dari R. Jadi kalau kita kalau dia kecil X sama dengan 10, berarti X nya itu dimulai dari 0 sampai 9. Kemudian yang contoh ini, sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh, berarti kita harus mengurangkan 1 dikurang, ya. Jadi ada 10 orang dari 15, ya. Berarti ada satu dikurang, ya. Jadi ada 15 dikurang ini 1, ini kita anggap 15 tadi, ya. Peluangnya itu sembuhnya 1 dikurang berapa peluang dari untuk sampel 10, ya, gitulah kira-kira. Kemudian yang ini dari 0 sampai 8, ini 8, okey. Dan ini 8 dikurang 3, ini maksudnya antara 8 dan 3. Jadi 8 dikurang 3. Jadi X nya yang sembuh itu 8 dikurang 3. Jadi masih dengan N nya 15, tapi X nya itu 8. Kita lihat N nya 15, X nya 8. Okey, N nya 15, X nya 8 itu dengan X masih 0,04. Ya, ini 0,04, X nya 8, 0,4. Okey, ini 0,9417. Okey, N nya 15, ya. Sorry, N nya 15, 90, 50, ya. Kita lihat 90-50, ya. Sekarang X nya itu sama dengan 2. X nya sama dengan 2, masih N nya 15, dan P nya 0,4, itu 2,0271. Okey, ini dia hasilnya 0,8779. Okey, sekarang peluang pas, ya, ada X nya itu sama dengan 5, ada 5 orang yang sembuh. Okey, karena ini kita hitung ada 5 orang yang sembuh, jadi kita manipulasi, ya. Jadi dari 0 sampai 5, dan dari X dari 0 sampai 5 dikurang dari 0 sampai 4. Artinya adalah kalau 0 sampai 5 itu berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Aku kita hitung dari 0, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada 6. Kemudian ini 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi artinya kita harus mengurangkan dari 5 dikurang 4, ya. Jadi X nya sama dengan 5 dikurang X nya sama dengan 4. Jadi ini sama dengan X, peluang X sama dengan 5. Kalau nanti ditanya X sama dengan 6, berarti 6 dikurang 5. Jadi ini sama carinya, cara mencari tabelnya. Jadi kita cari N nya sama dengan 15, N nya 15, N nya 15, okey. X nya itu 5, kemudian 0,4, 0,4032. Okey. Okey. Sekarang kita lanjut, di sini ada multimonomial, ada hipergeometrik, saya tidak jelaskan, ya. Kita loncat langsung ke Poisson. Jadi Poisson ini agak menarik. Jadi dia akan mencari spesifik, ya, spesifik. Jadi misalkan
jumlah panggilan telefon dalam waktu 1 jam yang diterima oleh resepsionis. Kemudian banyaknya pertandingan tenis yang terpaksa diundurkan kerana ada hujan. Kemudian misalkan ada banyaknya salah ketik dalam satu halaman. Jadi proses distribusi Poisson ini kita ambil dari proses Poisson, ya. Jadi proses Poisson ini kalau kita lihat, jadi jumlah yang dihasilkan adalah dalam selang waktu tertentu adalah independen, tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Kemudian peluang terjadinya suatu hasil tunggal dalam selang waktu yang sangat pendek, kemudian peluang terjadinya lebih dari satu hasil yang terjadi dalam waktu seperti yang dapat dikatakan. Distribusinya itu kita pakai nilai A. Jadi A ini kita anggap apa baca Poisson X yang menyatakan bahawa banyaknya survei yang terjadi dalam selang waktu atau darjah tertentu disesuaikan dengan T. Jadi ada T ni lambda, min lambda T dikali lambda T pangkat X dibagi dengan X bar. Jadi X lambda T ini rata-rata banyaknya sukses yang terjadi persatuan waktu, dan A ini, nilai A ini adalah 2,71828. Jadi kita punya tabel nanti distribusi Poisson. Okey, kita lihat contohnya saja langsung. Dalam sebuah eksperimen uji lab nuklir, rata-rata jumlah partikel radioaktif yang melewati sebuah kontak adalah 4. Jadi ini waktunya 4 milidetik. Tentukan peluang 6 partikel 6 partikel akan lewat dalam selama waktu 1 milidetik. Jadi X nya itu ada 6 partikel, ya. Kemudian ini rata-ratanya itu ada 4. Sehingga kita bisa tuliskan distribusi Poisson tadi A pangkat min 4 pangkat N. Okay, 4 ini adalah lambda T, ini min 4 min lambda T pangkat 6 ini adalah X nya. Jadi kita bisa menggunakan tabel Poisson, ya. Tabel Poisson itu, okey, tabel Poisson nanti saya akan berikan tabel Poisson. Jadi ini nilainya, di mana X nya itu, ya, X nya itu 6 dan X nya ini adalah sama dengan 5, di mana lambda T nya itu 4 sama dengan 4. Ini sama seperti yang tadi. Nilainya ini tabel dari Poisson. Okey. Okey, ini rata-rata pasien, contoh 9, rata-rata pasien yang datang ke klinik doktor gigi pada waktu malam hari adalah 10 orang. Doktor gigi hanya mampu menerima paling banyak 15 orang setiap hari. Okey. Jadi X nya itu kurang dari 15, jadi 1 dikurang peluang X kecil dari 15. Jadi ditanya adalah berapa peluang pada hari tertentu pasien terpaksa ditolak kerana doktor tidak sanggup melayaninya. Jadi kenapa ini 15? Karena di sini dibuat doktor gigi hanya mampu menerima paling banyak 15 orang setiap hari. Jadi rata-rata pasiennya itu 10 orang. Okey. Jadi 10 orang berarti lambda T nya itu 10, di mana X nya itu adalah 15. Jadi ini 0,9513 ini tabel Poisson, ya. Okey, mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang kontinu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.